Koneksinya langka ya Den. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada. Halo. Jam berapa ini? Jam 9 kurang. Malam Jumat. Masya Allah. Malam Sabtu. Oh iya malam Sabtu. Malam Jumat. Malam Jumat terus karepe. Malam Sabtu. Oke. Bersama Pak Kadmi. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Syukran. Syukron. Apa itu? Syukron itu terima kasih. Ya kan takut kabar, terima kasih. Alhamdulillah khair. Subhanallah khair, subhanallah. Anda tahu ini buku apa? Iya. Tata cara pengantin Jawa. Oh iya. Nah ini di sini itu memuat tata cara pengantin Jawa sih. Kita belajar ya agar kita tidak lupa dengan warisan leluhur gitu. Oh enggak. Oh iya ya ini kan kamar depan ya. Kebalik ya, kamar depan. Ini jadi tangan kiri kalau di situ, ini tangan kanan. Di sini tangan kiri. Oke. Bener. Gimana guys? Jagat loka brata, jagat loka pana, loka madya, loka baka. Jagat wonten sekawan. Setunggal ingkang naminipun jagat loka brata kanthi teges wujuding punang jabang bayi tapa brata mawa candra. Candra dasa ari. Tapa brata nawa candra dasa ari. Nawa candra nawa 9 candra bulan dasa 10 ari hari. Berarti 10 bulan 10 hari. Suwene ing guwa garbaning ibu. Suwene lamanya ing di gua garbaning ibu, di dalam rahim perut ibu. Kaping kalih yang kedua jagat lokapana. Lokapana siapa? Inggih jagat padang, yaitu jagat alam dunia itu ya. Kalamun sampun tungkap ing kalamangsa, ketika sudah titik kalamangsa waktunya sang jabang bayi wis tapa brata. Sang jabang bayi sudah tapa brata nawa candra 9 bulan dasa ari 10 hari. Suwene lamanya jabang bayi lahir. Jabang bayi lahir cenger oek weruh padang donya, melihat padang gemerlapnya dunia, endahing jagat indahnya dunia kang sinebut jagat lokapana, yaitu alam yang kita tempati saat ini. Ini kan lagi diterjemahkan ya. Lah iya makanya cara maca kitab lagi diterjemahkan. Jagat wis ngarani, jagat sudah ngarani apa Pak? Jagat jagat itu ya jagat, pono artinya weruh melihat. Jagat pono yaitu sudah melihat indahnya dunia. Jabang bayi weruh padanging dunya, yaitu ketika bayi sudah melihat gemerlapnya dunia, padanging jagat. Padang ya Pak? Padang terangnya dunia. Kan ketika lagi di perut ibu kan jere katanya gelap endahing jagat indahnya dunia. Ingkang kaping 3 jagat lokamadya. Yang ketiga adalah jagat lokamadya, inggih alam kadewasan, yaitu alam dewasa. Manungso mekatan sesampunipun dewasa, manusia itu ketika sudah dewasa kedah saged ngayahi, harus bisa ngayahi jejibahaning gesang, yaitu melaksanakan kewajiban hidup. Apa saja kewajiban hidup ketika sudah dewasa? Angka sepisan. Yang pertama,
kedah saged ngisi gesanging, harus bisa mengisi hidup sehingga saged murakabi gesang wau tumrap diri pribadi ini pun bisa murakabi mencukupi hidup tumrap diri untuk diri pribadi serta murakabi datang asanes serta orang lain. Lah itu jadi kewajiban yang pertama manusia adalah ketika sudah dewasa harus bisa memenuhi kebutuhan hidup juga bukan hanya sendiri tapi untuk orang lain. Artinya hidup yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linas itu ciri-ciri pertama orang yang sudah dewasa seperti itu. Terus yang kedua angka kalih menungsa ingkang sampun dewasa, orang yang sudah dewasa kedah nglaksanani harus melaksanakan bebrayan ingkang saged nurunaken putra, yaitu melaksanakan sebuah kehidupan yang bisa melahirkan keturunan minangka sarasilahing keluarga untuk melangsungkan silsilah keluarga, menikah, bojo. Jadi kewajiban yang kedua adalah ketika sudah dewasa adalah menikah untuk apa? Melanggengkan keturunan. Gitu ya. Angka 3 yang ketiga, sesampunipun bebrayan, ketika sudah bebrayan hidup bersama, bebrayan itu bermasyarakat, mugi sedaya saged migunani tumrap bebrayan agung, harus bisa migunani berguna untuk masyarakat banyak. Saged dados tepo paluping brayat, menjadikan kita tepo palupi itu artinya menjadi suri tauladan, murakabi ing masyarakat serta berguna di dalam kehidupan murakabi, bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Itu jagat lokap. Jadi kita menjadi manusia itu ada 4 jagat. Kita ini kalau cara bahasa Jawa, cuman Islam terjemahkan dalam Jawa itu lebih banyak terjemahannya. Manusia ada 4 jagat. Yang pertama jagat loka brata, yaitu ketika di dalam rahim, ya, di dalam perut ibu. Itu kita semua sudah melampaui itu. Jagat yang kedua adalah jagat loka pana, yaitu ketika pana itu melihat, yaitu ketika bayi setelah dalam 9 bulan. Kalau di sini dikatakan nawa candra doso ari. Nawa itu 9, condro itu bulan, doso 10, ari hari. Berarti sempurnanya adalah 9 bulan 10 hari. Itu. Loka pana, loka itu loka siapa? Loka. Iya, pono itu melihat, pono artinya yaitu ketika bayi akan melihat gitu, sudah melihat isining jagat saisine. Yang ketiga jagat lokamadya, jagat tengah-tengah, yaitu ketika orang itu sudah mencapai kedewasaannya. Ya, tadi dikatakan tugasnya ketika orang sudah dewasa ada 3. Yang pertama yaitu adalah kedah ngisi gesang, harus bisa mengisi hidupnya dengan kemanfaatan. Yang kedua, ngisi hidup berarti kan kita harus mengisi ilmunya, SD, SMP, SMA, kuliah dan segalanya, mengisi ilmu. Untuk cara badan ini adalah gelas, maka ilmu adalah airnya, mengisi. Yang kedua adalah menungsa ingkang sampun dewasa, kita sudah dewasa adalah ngleksanani bebrayan saged nurunaken putra, melahirkan keturunan, gitu ya. Nikah, bojo kowe sing ngurung padang bojo. Yang ketiga, sesampunipun bebrayan setelah menikah, gitu ya. Setelah menikah, saged dados tapa paluping brayat, harus bisa menjadi contoh, apalagi yang nantinya sudah menjadi seorang ayah, seorang ibu. Lah itu, maka kan ada yang mengatakan dalam logik itu, tinggalkan masa remajamu. Nah, masa remaja adalah masa-masa yang labil. Maka dari itu, tinggalkan semua kelabilan itu. Dengan cara apa? Itu mengisi kehidupan dengan berbagai macam ilmu serta pengalaman, gitu ya. Itu jagat yang ketiga. Yang keempat adalah jagat loka baka. Loka baka siapa? Loka sana, loka sasono, loka tempat. Loka itu sasono, sasono itu tempat. Boko tegese alam kelanggengan, akhirat. Jagat loka baka teges alam kelanggengan. Jagat loka baka artinya alam kehidupan yang sesungguhnya ketika sudah kita wafat mati, gitu ya, mati. Laming titah kang wis tinimbalan, yaitu ketika manusia kang wis tinimbalan sudah dipanggil mring Gusti Maha Kuwasa oleh Allah Subhanahu wa taala kang Maha Kuwasa minangka jejering titah, minangka
kewajiban manusia kalamun kuasa wis nimbali sebagai apa kalamun ketika maha kuasa Allah wis nimbali sudah memanggilnya manungsa datang bisa suwolo manusia tidak bisa mengelak hamung santiko ingkarso hamung sentiko ingkarso hanya sentiko dawu lah ya sentiko dawu itu artinya manut nah nurut apa yang jadi perintah Allah kersane Allah datan wonten sanguning lampus kejawi amal kesainan tidak ada sanguning lampus tidak ada yang dapat kita bawa lampus itu mati tidak yang dapat kita mati kecuali amal kesainan kecuali amal perbuatan yang baik itu ya amal ibadah tatkala taksiti nitah gesang ketika kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia pramila monggo tansah angupati maka dari itu ayo tansah selalu ngupati mencari tumindak duduk tansah hanya nyandikani dawing Gusti melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala nyingkiri ingkang dados nyingkiri ingkang dados pepacuhipun serta kita menyingkiri kita meninggalkan sesuatu yang menjadi pepacuhipun itu artinya sesuatu yang menjadi larangan Allah meninggalkan yang cara bahasa agama adalah takwa takwa itu kan artinya melaksanakan apa sing diperintah, meninggalkan apa yang dilarang gitu ya. Kalau bahasa di sini adalah cara bahasa Jawanya tadi saya dikatakan di sini tansah nyandikani dawuhing Gusti sarta dan nyingkiri ingkang dados pepacuhipun satema sehingga manungsa saged gesang manusia bisa hidup mulya dunya mugi delahan mulia dunia dan akhiratipun kelak. Nah, itu yang pertama ketika manusia sudah di loka baka. Yang ketiga, ketiga sesamunipun paripurna gati panggihing putra temanten. Waduh, yang maning ya. Sesampunipun setelah paripurna selesai gati panggihing putra temanten kembar mayang mugi kawangsulaken kanthi kabucal ing sakpra sekawaning margi utawi ing lepen ageng kini metini sajak sampun tansah angrerantu ingkang anduta panjenengan sumangga kembar mayang saged kaboyong namung supados mboten alum kula aturi paring rerepen sumangga. Ini setelah ya ini bukan bagian dari tadi. Nah, ini hanya ya. Dah, itu tadi. Manusia 3 ya, 4 alam. Loka apa tadi? Loka brata. Brata itu artinya tapa. Jadi kita semua itu pernah tapa di mana? Di dalam perut ibu. Lamanya berapa? Kalau tadi di sini dikatakan nawa candra dasa ari. Nawa 9 dasa 10. Pokok dapal itu ya. Eka 1, Dwi 2, Tri 3, Catur 4, Panca 5, Sat 6, Sapta 7, Hasta 8, Nawa 9, Dasa 10. Ngeten ya. Oke, apal yang Eka berarti anak pertama. Kalau Dwi berarti anak kedua. Kalau kadang-kadang gitu ya. Tri berarti anak ketiga. Catur berarti anak keempat gitu misalkan, karena itu adalah bilangan-bilangan bahasa Jawa. Eka 1, Dwi 2 ya. 9 bulan 10 hari berarti bulan itu kan ada berbagai macam. Ada Jawa itu Candra ya bulan artinya, Sasi juga bulan, Ari itu artinya maknanya hari. Jadi kalau di sini dia katakan menungso kuwi topo, manusia itu sudah tapa di dalam perut ibu ing jero garbaning ibu kanthi dangunipun Nawa Candra Doso Ari 9 bulan 10 hari. Luar biasa bahasa Jawa kalau banyak sekali. Jadi gitu. 1 loka brata tirakat jenengan kita semua pernah tapa ya, pernah bertapa di dalam perut ibu. Mulane jawab wani-wani karo piyung. Wetange piyung wis nggo tapa sira kabeh. Itu berarti wong tapa kan sakti, berarti sing luwih sakti sing duwe tempat nggo tapa piyung ibu ngeten. Ya. Itu ya, nih kalau di dalam terjemahan di sini. 1 loka brata, yang kedua loka pana.
Pana itu artinya melihat, yaitu ketika bayi lahir ke alam dunia, pana melihat, berarti bayi itu sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat padangnya jagat, melihat gemerlapnya dunia. Kuah, kuah, kuah. Nangis itu ya. Makanya kalau bayi lahir itu kan aina, aina. Kalau nangis itu aina, aina, aina. Aina, aina itu artinya melihat. Itu kalau ya itu juga bisa apa ya? Guyonane anak-anak santri gitu. 2. Lokap pana. Yang ketiga adalah lokap madya. Ketika anak itu sudah mencapai tingkat kedewasaannya, maka diisi 3 perkara. Yang pertama mengisi cara badan kita itu gelas. Tubuh raga kita itu gelas. Yang jadi air adalah ilmu-ilmunya. Gitu. Ilmu yang pertama mengisi gelas itu dengan air, hidup kita dengan ilmu, sekolah, ngaji dan sebagainya, pengalaman. Ngaji ya ngaji, sekolah, tapi jangan lupa untuk serawung dengan masyarakat. Artinya kita juga butuh teman-teman untuk sharing-sharing, itu perlu. Itu sharingnya juga jangan hanya sebatas teman saja, teman ya kan ya, tapi juga orang tua gitu, mbak pamane, bibine, mbak kayune, kakange gitu. Kumpul bareng ya gitu. Itu jangan juga secara tidak langsung kita juga ya dopokan, tapi dopokan sing memberikan pengalaman yang tidak ada dalam teori apapun gitu. Nah, terus 1 loka brata, yang kedua loka pana, loka madya. Tadi yang di dalam loka madya yang pertama gelasnya diisi banyu, raga kita yang kosong ini diisi ilmu, kita berusaha. Yang kedua adalah menikah. Di situ nurunakan putra kanthi garwa nikah. Terus yang ketiga kewajiban kita sudah mencapai kedewasaannya adalah